Perkenalkan, nama saya Yuliana Numan Batu dari kelas fase E Karsa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Kelompok sosial itu adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kita akan membahas tentang karakteristik kelompok sosial. Pertama, harus adanya kesadaran bagi setiap anggota sebagai bagian dari kelompoknya. Dua, adanya timbal balik antara individu di kelompoknya. 3. Terdapat kesamaan faktor sehingga mampu mempererat hubungan sosial mereka di dalam kelompoknya. 4. Struktur memiliki kaidah dan pola perilaku perbedaan yang membedakan dari kelompok lain. 5. Orientasi dalam mencapai tujuan yang diketahui dan disepakati bersama. Ada juga fungsi-fungsi kelompok sosial. Yang pertama, memberikan bimbingan kepada anggota masyarakat tentang sikap terhadap masalah masyarakat, terutama yang berkait dengan kebutuhan dasar. Yang kedua, menjaga kebutuhan masyarakat yang terlibat. Yang ketiga, memberikan bimbingan kepada anggota komunitas untuk memantau perilaku anggotanya. Menjelaskan tentang jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama, kelompok primer, di mana kelompok ini memiliki hubungan yang erat seperti intim dan personal seperti keluarga, teman, dan dekat. Kelompok sekunder, kelompok yang memiliki hubungan yang lebih formal dan impersonal seperti organisasi atau perusahaan. Kelompok formal atau kelompok yang dibentuk dengan tujuan tertentu dalam memiliki struktur organisasi yang jelas seperti lembaga pemerintah atau organisasi non-profit. Yang keempat, kelompok informal, kelompok yang terbentuk secara spontan tanpa struktur formal seperti kelompok teman bermain. Bahas tentang faktor pembentuknya kelompok sosial. Kedekatan, adanya kedekatan fisik akan meningkatkan interaksi dan kegiatan bersama. Kedua hal ini merupakan peluang besar untuk membentuk kelompok sosial. Misalnya, sekelompok orang memiliki kedekatan fisik, akhirnya menentukan mereka untuk membentuk kelompok sosial pertemanan. Yang kedua itu kesamaan. Manusia cenderung lebih suka berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki beberapa kesamaan dengan dirinya. Contohnya, kesamaan yang dimaksudnya yakni kesamaan minat, kepercayaan, nilai kepentingan, dan keturunan daerah atau karakter personal lainnya. Kita masuk ke dinamika kelompok sosial. Pertama itu adalah pembentukan. Tahap ini ada tahap awal di mana kelompok mulai terbentuknya dan anggota mulai berinteraksi. Yang kedua, konflik. Tahap di mana munculnya perbedaan pendapat atau konflik di antara anggota kelompoknya. Norming, di mana tahap ini kelompok mulai menyusun norma, aturan, dan struktur untuk mengatasi konflik. Yang keempat, performing, tetap di mana kelompok mulai bekerja secara efektif dan produktif untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, pembubaran. Tahap ini di mana kelompok selesai menjelaskan tujuan dan mulai membubarkan diri atau mengalami perubahan besar. Sekian dari video saya. Jika ada salah kata, kalimat mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.